Anda dalam program Live Update Seleb edisi Senin 22 Mei 2023. Dalam beberapa waktu ke depan akan kami sajikan informasi seputar kehidupan selebriti. Inilah Live Update Seleb selengkapnya. Berita pertama, perceraian Desta dan Natasha Rizky menuai banyak sorotan dari khalayak ramai. Banyak yang menyayangkan keputusan keduanya karena memutuskan untuk bercerai. Shirin Sungkar sebagai teman satu profesi dari Natasha Rizky ikut merasakan kesedihannya. Menurut Shirin, keputusan ini pasti sudah dipikirkan matang-matang oleh Natasha Rizky ataupun Desta. Sebagai teman, Shirin Sungkar hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Natasha Rizky dan Desta. Terkait dengan hal itu, kabar selengkapnya akan diinformasikan oleh wartawan kami dari Warta Kota, Ikhwana Mutuahmiko. Silahkan rekan Ikhwana. Untuk kabar Desta dan Natasha Rizky sendiri, minggu-minggu ini memang sedang ramai diperbincangkan oleh publik. Begitu juga disayangkan oleh publik karena keduanya dinilai serasi dan tidak pernah terseret isu miring. Lalu kabar perceraian ini juga ditanggapi oleh sahabat dari Caca atau Natasha Rizky, yaitu Shirin Sungkar, yang diketahui keduanya sama-sama ikut dalam satu kajian, yaitu kajian musyawarah. Memang pada saat kemarin Shirin Sungkar tak mau ikut campur terkait dengan hubungan keduanya antara Desta dan Natasha Rizky, namun Shirin Sungkar berharap agar Natasha Rizky dan Desta dapat mendapatkan yang terbaik untuk keduanya ke depannya. Seperti itu, karena Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ikhwana, jurnalis dari Warta Kota. Selamat bertugas kembali. Berikut akan kami tampilkan wawancara dari selebriti Shirin Sungkar. Aduh, apa ya, kalau aku sih nggak mau ikut campur, lebih kayak mau support aja ya. Itu kan rumah tangga mereka yang kita orang luar kita nggak tahu seperti apa, jadi jangan ngejudge, jangan apa, lebih baik support dan doa aja. Tapi kamu tadi dengan kabar tersebut? Iya, sedih sih sedih, tapi kan keputusan orang kita kan nggak apa ya, nggak bisa ikut campur gitu ya, lebih mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih paham. Aku doain aja mudah-mudahan mereka dikasih jalan terbaik sama Allah, dua-duanya baik banget. Saya juga temen aku, apa ya, mudah-mudahan berdoa aja sih, mudah-mudahan mereka dikasih kemudahan sama Allah untuk apapun jalan terbaik dari Allah. Thank you. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Kebahagiaan masih menyelimuti aktris Enzy Storia. Pasalnya Enzy Storia resmi menikah dengan Maulana Kasetra alias Molen Kasetra pada Sabtu 20 Mei 2023. Pernikahan Enzy Storia ini dikabarkan sampai membuat geger publik. Hal itu karena selama ini bintang Hello Ghost tersebut tak pernah mempublikasikan hubungannya dengan Molen. Lebih lanjut, pasca pernikahan Enzy Storia itu digelar, sang sahabat yakni Jessica Mila mulai membagikan fakta baru. Rupanya acara bridal shower Enzy Storia dilangsungkan persis bersamaan dengan acara Jessica Mila. Hal itu terungkap dari unggahan Instagram Jessica Mila pada Sabtu malam 20 Mei lalu. Istri dari Yakub Hasibuan tersebut mengunggah sejumlah momen bridal showernya bersama dengan geng Blackpink. Terdapat 4 foto dan 1 video yang diunggah ke akun Instagram @jscmila. Unggahan tersebut merupakan momen Jessica Mila dan juga Enzy Storia. Keduanya kompak mengenakan kimono satin berwarna putih gading, lengkap dengan selempang dan juga mahkota kecil. Pada keterangan unggahannya, Jessica Mila menuliskan kebahagiaannya. Hal itu karena doa mereka untuk bisa menikah di waktu yang sama bisa terwujud. Postingan tersebut juga diunggah oleh Jessica Mila ke Instagram Story. Diceritakan oleh Jessica Mila betapa terharunya bisa melepas masa lajang di waktu yang berdekatan dengan sang sahabat, yakni Enzy Storia. Tak hanya itu, keduanya juga sempat kerepotan karena harus mengatur waktu agar pernikahan mereka tidak bertabrakan. Meski begitu, diakui oleh Jessica Mila, dirinya
bahagia bisa bersama-sama memasuki fase kehidupan baru bersama dengan NZ. Sebagai informasi, selebritis NZ Storia dengan Molen melangsungkan prosesi akad nikah di Nusantara Ballroom, The Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Prosesi pernikahan keduanya mengusung konsep tradisional adat Minang. Pernikahan tersebut pun dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat dari kedua mempelai dan berlangsung dengan khidmat. Aktris Feby Rastanti ungkap cerita awal NZ Storia bisa dekat dengan Maulana Kasetra alias Molen Kasetra. Rupanya awal berkenalan dengan Molen Kasetra, NZ Storia sempat pesimis hubungannya akan langgeng. Hal itu diungkap oleh Feby Rastanti melalui unggahan Instagram Story akun pribadinya @febyrastanti pada Minggu 21 Mei 2023. Feby Rastanti mengunggah potret lawas kebersamaannya dengan NZ Storia dan Molen Kasetra saat berada di Las Vegas. Dalam foto, tampak ketiganya mengenakan kacamata hitam dan berfoto menghadap ke kamera. Adapun dalam unggahan selanjutnya, Feby memposting foto saat mereka bertiga berada di pelaminan. Rupanya, Feby merupakan salah satu saksi dari perjalanan cinta NZ Storia dan Molen Kasetra. Seperti diketahui, NZ dan Molen pertama kali berkenalan pada tahun 2021. Feby menyebut jika sudah berjodoh, maka pasti tidak akan kemana. Di sisi lain, dikabarkan sebelum menikah, NZ dan juga Molen berkenalan secara jarak jauh. Sebagai informasi, Molen merupakan diplomat muda yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Washington DC, Amerika Serikat. Hingga tak lama kemudian, NZ pun mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Amerika. Rupanya awal berkenalan dengan Molen, NZ sempat pesimis hubungannya tidak akan berhasil. Semua berubah ketika NZ, Feby dan juga Molen road trip menuju ke Las Vegas. Road trip tersebut rupanya membuat mereka berdua bisa banyak ngobrol dan menjadi lebih mengenal satu sama lain. Di perjalanan tersebut dikatakan bahwa NZ dan Molen mulai banyak mengobrol. NZ pun akhirnya memberanikan diri untuk mengenal Molen lebih jauh. Karena hal itu pun Feby mengaku takjub dengan perjalanan cinta NZ dan juga Molen. Sebagai informasi, kini NZ dan Molen telah resmi menjadi pasangan suami istri. Feby pun berdoa agar NZ dan Molen selalu diberikan kebahagiaan. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan kabar pernikahan dari selebritis NZ Storia dan juga Molen Kasetra. Pasalnya pernikahan NZ Storia dan juga Molen terkesan mendadak dan menghebohkan publik. Diketahui NZ Storia menikah dengan Molen Kasetra pada Sabtu 20 Mei 2023. Kabar pernikahan NZ tentu mengagetkan banyak pihak. Pasalnya selama ini NZ mengaku tidak memiliki kekasih. Namun rupanya secara diam-diam NZ dinikahi oleh Molen Kasetra tanpa memberikan pengumuman sebelumnya. Diberitakan rupanya perjalanan cinta NZ dan Molen cukup banyak tantangan. Pasalnya NZ telah menjalin hubungan LDR dengan Molen Kasetra selama 2 tahun. Saat itu NZ berada di Indonesia, sedangkan Molen Kasetra tengah berada di Amerika Serikat. Hal itu terungkap dari pengakuan NZ terkait persiapan pernikahannya. Dikatakan pula selain LDR, kesibukan jadwal dan aktivitas masing-masing juga menjadi salah satu halangan dalam hubungan mereka. NZ pun lantas mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu jalannya pernikahan. Sebagai informasi, NZ Storia melangsungkan pernikahan dengan Molen Kasetra di Hotel The Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 20 Mei 2023. Pernikahan mereka dilakukan secara private hanya dengan dihadiri oleh keluarga dan rekan terdekat. Dikabarkan sosok suami dari NZ Storia ini menjadi sorotan publik. Dilansir dari Tribun Manado, Molen Kasetra ternyata adalah orang yang bekerja di Amerika Serikat. Bahkan Molen Kasetra disebut-sebut sebagai seorang diplomat muda dari Indonesia. Pasalnya, ia kini menempati posisi staf di KBRI di Washington DC, Amerika Serikat sebagai second secretary.
Oleh sebab itu, Molen Kasetra pun lebih banyak tinggal di Amerika Serikat. Kisah cinta Enzi Storia dan Molen Kasetra tengah menjadi perhatian publik. Rupanya ada sosok perantara yang mempertemukan pasangan ini dari perkenalan hingga berujung ke pernikahan. Sebelumnya diberitakan tertutupnya Enzi Storia mengenai kisah asmaranya, membuat pernikahannya dengan Molen Kasetra pun mengagetkan publik. Selama ini Enzi Storia tak pernah mengunggah sosok kekasihnya di media sosial. Namun rupanya diam-diam Enzi Storia dan Molen Kasetra telah menjalin hubungan asmara. Mereka menjadi sepasang kekasih selama kurang lebih 2 tahun secara jarak jauh atau LDR, hingga kemudian terungkap fakta kisah perkenalan Enzi Storia dan Molen Kasetra tak lepas dari peran sosok seorang wanita. Wanita itu bernama asli Putri Selaras Usman atau yang kerap disapa dengan Uti Buncis. Uti Buncis dikenal sebagai fashion stylist yang sangat mumpuni di tanah air. Sosok Putri ini juga dikenal oleh banyak pesohor tanah air, bahkan deretan selebriti merupakan sahabatnya. Sebelumnya, Uti Buncis pernah viral ketika pesta pernikahannya digelar mewah hingga mengalahkan Hari Patah Hati karena pernikahan Raisa dan juga Hamis Daud. Dialah yang dinikahi oleh Danindro Aryo-Nindito setelah kisah cintanya dengan Tara Budiman tak berujung ke pelaminan. Dikatakan wajar jika saat itu pernikahannya digelar mewah, rupanya Uti Buncis adalah satu-satunya anak perempuan dari pengusaha dan politisi Usman Sabta Odang atau yang kerap disapa sebagai OSO. Usman Sabta Odang ini tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode tahun 1999 hingga tahun 2004. Lebih lanjut diceritakan awal perkenalan Enzi Storia dan juga Molen Kasetra. Ternyata cerita cinta Enzi Storia dan juga Molen Kasetra berawal dari perkenalan keduanya dengan perantara dari Uti Buncis. Dirinya membongkar niat awal mengenalkan Enzi ke Molen melalui Instagram pribadinya @utibuncis. Tertulis dalam keterangan, momen tersebut terjadi pada 27 Januari 2021. Uti Buncis tampak membagikan potongan chat saat berniat mengenalkan pria pemilik nama lengkap Maulana Kasetra itu kepada Enzi. Molen kemudian membalas pesan dari Uti dengan jelas jika dirinya masih lajang. Pada story setelahnya, ia kemudian memposting foto pernikahan Enzi dan juga Molen. Pada caption lain, ia pun turut mengucapkan syukur bisa mengenalkan Enzi dengan Molen hingga akhirnya keduanya kini menikah. Kabar selanjutnya, isu selingkuh Fandi Christian sampai saat ini masih belum diklarifikasi. Diketahui kabar tersebut muncul saat istri Fandi Christian, yakni Dahlia Polan, mengunggah bukti dugaan perselingkuhan sang suami. Bukti tersebut berupa chat DM Instagram antara Fandi Christian dengan lawan mainnya di sinetron berjudul Jangan Bercerai Bunda, yakni Andi Anissa. Sebelumnya, baik Fandi Christian maupun Dahlia Polan belum bisa ditemui untuk dimintai keterangan. Hingga kemudian Fandi Christian akhirnya buka suara lewat akun Instagramnya pada Senin 22 Mei 2023. Ia mengunggah Instagram story yang ia tujukan untuk istrinya yakni Dahlia Polan. Dalam unggahan itu, Fandi mengucapkan terima kasih kepada Dahlia atas waktunya. Lebih lanjut, ia juga mengunggah foto Dahlia Polan dan menanyakan bagaimana kabarnya. Keterangan dalam unggahan mengatakan bahwa postingan itu berisi surat untuk Dahlia. Dalam keterangan itu juga Fandi menuliskan bahwa dirinya rindu dengan Dahlia. Di akhir keterangan unggahan, Fandi menyebut surat itu bukanlah untuk direspon, melainkan hanya untuk mengutarakan keinginannya tentang pernikahan mereka.
Dirinya di situ berdoa agar keluarga kecil yang telah ia bangun bersama dengan Dahlia Polan akan baik-baik saja. Melihat bagaimana Fandi Christian menuliskan pesan untuk istrinya ini, muncul dugaan bahwa keduanya kini telah pisah rumah. Kemudian dalam postingan tersebut juga sontak mendapatkan banyak komentar dari warganet. Banyak yang memberikan komentar menyayangkan sikap Fandi Christian yang memilih untuk membuat postingan daripada menemui Dahlia secara langsung. Sementara itu, dalam unggahan yang sama, terlihat sosok aktor Ari Wibowo memberikan komentar. Ari Wibowo di situ menyatakan dukungannya untuk Fandi. Dalam komentar, Ari menasehati Fandi Christian terkait persoalan rumah tangga. Ia pun mendoakan Fandi serta Dahlia agar kuat dan bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan di pernikahan. Fandi Christian terlihat mengunggah sebuah foto wajah Dahlia Polan dengan caption surat untuk istrinya di tengah isu berselingkuhan yang ia lakukan. Namun diduga Dahlia Polan tak mau ambil pusing atas curhatan Fandi Christian yang mengaku kebingungan menanyakan kabar dirinya. Hal itu terlihat dalam unggahan akun story Instagramnya. Diketahui semenjak perselingkuhan Fandi Christian dengan wanita yang diduga adalah Andi Anissa, Dahlia Polan tampaknya menutup rapat komunikasinya dengan sang suami. Hal itu terlihat dari unggahan Fandi Christian yang mengaku bingung bagaimana caranya menanyakan kabar Dahlia Polan. Namun diduga Dahlia terlihat cuek dan justru mengunggah kebersamaannya bersama dengan teman-temannya. Ibu 3 orang anak ini nampak mengunggah ulang sebuah video Instagram story temannya yang merekam dirinya sedang terkunci di luar mobil. Tampak mengenakan kaos kuning, Dahlia mengitari mobil yang ditumpangi oleh teman-temannya. Tak terlihat wajah sedih, malah Dahlia tertawa dan tampak bersenang-senang menghabiskan waktu dengan kawan-kawannya. Lebih lanjut, Dahlia pun hanya meninggalkan komentar singkat dalam postingan tersebut. Sebagai informasi, diketahui dalam unggahan terbarunya, Fandi Christian tampak mengungkapkan kerinduannya kepada Dahlia Polan. Mengunggah foto wajah istrinya, Fandi Christian mengawali curhatannya dengan menulis keterangan bahwa unggahan itu sebagai surat untuk Dahlia. Di situ, Fandi menanyakan bagaimana kabar dari Dahlia Polan. Dalam keterangan itu juga, Fandi menuliskan bahwa dirinya rindu dengan Dahlia. Adapun di akhir keterangan unggahan, Fandi menyebut surat itu bukanlah untuk direspon, melainkan hanya untuk mengutarakan keinginannya tentang pernikahan mereka. Dirinya di situ berdoa agar keluarga kecil yang telah ia bangun bersama dengan Dahlia Polan akan baik-baik saja. Sebelumnya diberitakan Dahlia Polan sudah tidak lagi mengikuti akun Instagram sang suami. Dari pantauan Tribun News pada Senin 15 Mei 2023, tak ada lagi nama Fandi Christian di daftar akun yang diikuti oleh Dahlia Polan. Namun berbeda dengan Dahlia, Fandi Christian masih tampak mengikuti akun Instagram istrinya. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Pedangdut Iis Dahlia kini tak mau ambil pusing dengan isu hubungan terlarang antara anak perempuannya, Salsabila, dengan suaminya, yakni Satrio Dewandono. Sebelumnya diberitakan pada momen Lebaran lalu, keluarga Iis Dahlia sempat menjadi perbincangan. Diketahui dalam setiap hari raya Idul Fitri, acara meminta maaf selalu dilakukan di momen Lebaran. Keluarga Iis Dahlia pun juga melakukan acara maaf-maafan ini, namun warganet menyoroti acara sungkeman antara Salsabila Juwita dan Satrio Dewandono. Hal itu karena Salsabila, anak perempuannya Iis, terlihat mencium bibir ayahnya ketika sedang sungkeman. Momen itu pun menuai banyak kritikan dari warganet, karena diketahui Salsabila bukanlah anak kandung dari Satrio Dewandono. Salsabila merupakan anak sambung dari suami Iis Dahlia tersebut. Lebih lanjut, Iis Dahlia pun memberikan keterangan saat ditemui di Cars World Building di kawasan Serpong, Tangerang Selatan pada Minggu 21 Mei 2023.
Dirinya menyebut sudah tak ambil pusing dengan tanggapan dari masyarakat. Ia juga mengatakan isu adanya hubungan terlarang antara sang suami dengan putrinya tersebut hanyalah fitnah. Lebih lanjut, Iis Dahlia juga mengatakan Salsabila sudah menganggap Satrio Dewandono seperti ayah kandungnya sendiri. Sebelumnya diberitakan nama Iis Dahlia memang kerap menjadi buah bibir di masyarakat, seolah-olah setiap gerak-geriknya terus diawasi dan juga dikritik, hingga kemudian tak hanya dirinya, anak-anaknya pun tak luput dari pemberitaan. Terlebih anak-anak Iis Dahlia yakni Salsabila dan juga Devano terjun ke dunia entertainment. Tentang Salsa gimana mah, geram gak sih diomongin gitu? Itu mah Geram gak sih mah, tapi geram ya, nanti biar Allah yang balas apa yang mereka tuduhkan ke kami. Mak, itu kemarin kakaknya Nadia bilang Nadia udah nikah. Apaan sih? Berita selanjutnya, rumah tangga Denny Cagur dan Santi yang harmonis mendadak diterpa isu perceraian. Mengetahui hal tersebut, Denny Cagur akhirnya memberikan klarifikasi soal hubungannya dengan Santi. Dalam keterangannya, isu perceraian antara Denny Cagur dan Santi itu muncul lantaran tayangan di kanal YouTube We Love Princess. Akun tersebut diketahui tampak mengunggah video yang menampilkan Denny Cagur dan juga Santi. Namun narasi pada keterangan dan video tampak membagikan informasi seputar perceraian pasangan dari suami istri itu. Bahkan thumbnail yang ditampilkan dalam unggahan konten memperlihatkan isu cerai hingga harta gono gini yang menyeret Denny Cagur. Karena isu tersebut, Denny Cagur pun dengan tegas menyebut berita itu adalah hoax. Lebih lanjut, banyak warganet yang percaya dengan video yang mengabarkan bahwa Denny Cagur bercerai dengan Santi. Karena alasan itulah Denny merasa perlu untuk membuat klarifikasi. Pasalnya banyak yang menyalahkan istri Denny Cagur dan ada warganet yang menyudutkan keluarganya. Padahal isu perceraian tersebut menurutnya adalah berita bohong. Pria 42 tahun itu pun memastikan bahwa hubungannya dengan Santi baik-baik saja. Ia pun merasa sedang berbahagia bersama dengan istri dan anak-anaknya. Sebagaimana diketahui, Denny Cagur resmi menikahi Santi pada 15 Januari 2006 silam. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Fabian Muhammad Yahfa. Kemudian Denny dan Santi mengadopsi seorang bayi laki-laki yang diberi nama Fadlikal Muhammad Arsa. Denny dan Santi juga dikabarkan mengasuh anak bernama Meswa yang berjenis kelamin perempuan. Oke. Nah, ini berawal dari postingan story salah satu channel, kalau nggak salah nama channelnya itu We Love Princess. Dia bikin short YouTube, itu bikin thumbnail gue cerai, harta gono gini. Awalnya bikin satu, karena viewsnya besar, sampai tadi gue lihat tuh udah 7,5. Jadi dia bikin lagi sampai ada 4 short yang dia buat. Nah, buat gue ini hal yang sangat menyedihkan karena ini sepenuhnya hoax. Dan yang disayangkan, kenapa gue merasa harus klarifikasi, karena dilihat dari komen-komen ternyata banyak yang percaya gitu. Banyak yang menyalahkan istri gue, banyak yang menyudutkan keluarga kita, padahal ini berita murni hoax yang ditujukan hanya untuk mencari viewers di short YouTube. Buat pemilik channel, lebih kreatif aja kalau bikin konten, nggak usah bikin hoax, hanya sekedar untuk mencari viewers gitu. Jadi saya pastikan di sini rumah tangga saya baik-baik saja, kami sedang bahagia-bahagianya bersama istri dan keluarga. Lanjutan dari isu perceraian yang menerpa Denny Cagur Tribuners, dikabarkan penyebar berita hoax soal komedian Denny Cagur bercerai dengan sang istri yakni Santi Widyastuti atau Santi Denny akhirnya meminta maaf. Permohonan maaf dan klarifikasi tersebut diunggah oleh sang pelawak ini di halaman Instagram miliknya. Tepatnya, Denny Cagur mengunggah klarifikasi melalui akun Instagramnya @dennycagur pada Minggu 21 Mei 2023. Menurut keterangan penyebar hoax terkait perceraian tersebut, sengaja membuat konten untuk mencari ketenaran. Pembuat konten hoax itu juga mengaku hanya iseng menyebar isu perceraian tersebut. Diketahui saat ini video berisi hoax perceraian Denny Cagur telah dihapus. Pelaku juga telah meminta maaf dan mengaku tidak akan mengulangi aksinya lagi.
Lebih lanjut, dalam keterangan, Denny Cagur merasa lega sang pelaku kini telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Sebagai informasi, sebelumnya sebuah akun YouTube mengunggah kabar perceraian dari Denny Cagur dan Santi Widihastuti. Kanal YouTube itu bernama We Love Princess. Tayangan soal isu perceraian itu pun sontak menjadi viral. Karena tak tahan melihat informasi hoax yang beredar itu, Denny Cagur pun buka suara. Ia membantah terkait kabar perceraian tersebut dan menyayangkan ulah sang pengupload video. Pria berusia 42 tahun itu pun memastikan bahwa hubungannya dengan Santi baik-baik saja. Ia pun merasa sedang berbahagia bersama dengan istri dan anak-anaknya. Sebagaimana diketahui, Denny Cagur resmi menikah dengan Santi pada 15 Januari 2006 silam. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Fabian Muhammad Yahfa. Kemudian Denny dan Santi mengadopsi seorang bayi laki-laki yang diberi nama Fadlikal Muhammad Arsa. Denny dan Santi juga dikabarkan mengasuh anak bernama Meswa yang berjenis kelamin perempuan. Berita selanjutnya, secara terang-terangan Inara Rusli mengumbar rasa insecure atau ketidakpercayaan dirinya yang diduga membuat Virgon berpaling. Inara Rusli menyebut gayanya kini terlalu kurang terurus atau terlalu gaya emak-emak akibat tugasnya dalam mengurus rumah tangga. Diketahui setelah membongkar perselingkuhan dengan Virgon, kini rumah tangga Inara Rusli tampak di ujung tanduk. Pasalnya setelah perselingkuhan terang-terangan dibongkar olehnya, Virgon langsung menalak Inara Rusli. Virgon pun tampak tak meminta maaf atas perbuatannya kepada Inara Rusli, bahkan ia hanya mengaku kilaf. Awalnya dirinya mengaku sempat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Virgon, namun kini Inara Rusli menerima untuk diceraikan. Lebih lanjut, Inara Rusli pun bahkan berani mengungkap kesalahan dirinya hingga Virgon berani berselingkuh. Diakui oleh Inara, dirinya menyadari hal itu karena merasa tak pernah merawat diri. Hal itu pun diungkapkan oleh Inara melalui kanal YouTube Maya Al-Eldul TV baru-baru ini. Inara katakan kesibukannya sebagai ibu rumah tangga membuat dirinya tak sempat memperhatikan tubuhnya sendiri. Inara mengaku sehari-hari hanya mengenakan daster. Penampilannya di rumah pun ia akui begitu sederhana. Bahkan Inara Rusli membongkar awal mula Virgon berselingkuh lantaran menilai fisiknya sudah tidak menarik. Inara pun merasa belum bisa membahagiakan suaminya secara utuh. Tak hanya merasakan, rupanya Inara Rusli juga sempat ditegur langsung oleh Virgon. Virgon tampak mengomentari fisiknya hingga Inara merasa minder, hingga kemudian demi menyenangkan suaminya, Inara Rusli pun melakukan berbagai perawatan atas permintaan dari Virgon. Bahkan Virgon sampai menghabiskan uang ratusan juta agar Inara melakukan perawatan. Sementara itu, Inara juga mengaku karena alasan akan segera berpisah dengan Virgon membuatnya merubah penampilan. Inara yang selama ini bercadar kini diketahui sudah resmi melepas cadarnya. Dirinya menegaskan memutuskan untuk membuka cadar karena ada unsur yang darurat agar bisa leluasa bekerja demi mendapatkan uang. Adapun hal itu juga karena dirinya telah ditunjuk sebagai brand ambassador produk kecantikan oleh Dr. Richard Lee. Masih berita mengenai Inara Rusli, Tribuners. Bertahun-tahun menjadi ibu rumah tangga, Inara Rusli kini mulai bekerja kembali. Meski masih menghadapi agenda sidang perceraian dengan Virgon, Inara tampak sudah sibuk menjalani aktivitas pekerjaan. Selain menjadi brand ambassador produk kecantikan milik Dr. Richard Lee, Inara juga memiliki sederet tawaran pekerjaan. Sebelumnya diberitakan Inara memilih untuk melepas cadarnya usai digugat cerai oleh sang suami. Kini tak lagi berdiam di rumah, Inara Rusli berusaha untuk bangkit dan kembali bekerja demi menghidupi anak-anaknya. Melalui akun TikTok @inaidola19, Inara Rusli mengungkapkan perasaannya setelah akhirnya bisa kembali produktif bekerja. Ia mengaku merasa senang bisa kembali bekerja. Lebih lanjut, Inara Rusli juga mengaku antusias untuk bekerja.
Meski tak dibungkiri dirinya juga merasa lelah, namun pekerjaan tersebutlah yang membuat Inara Rusli menjadi hidup dengan lebih menyenangkan. Inara Rusli pun seolah merasa bebas karena kini sudah melakukan hal yang diinginkannya dengan leluasa. Tentunya hal tersebut membuat Inara Rusli sangat bahagia. Lebih lanjut, Inara Rusli pun menyadari bahwa hidupnya tak berakhir, meski rumah tangganya dengan Virgon berada di ambang perceraian. Bahkan masalah rumah tangganya yang dihadapi justru membuat Inara Rusli merasa mendapat banyak berkat dari Tuhan. Salah satunya adalah dirinya jadi dapat banyak tawaran pekerjaan. Sebagai informasi, meski tetap melaporkan Virgon atas dugaan perzinahan, Inara Rusli secara pribadi mengaku sudah memaafkan Virgon. Hal itu diungkapkan oleh Inara saat sedang berbincang dengan Dr. Richard Lee. Assalamualaikum, Masya Allah, ternyata balik lagi kerja itu excited banget sih, memang capek, tapi ternyata seasik itu gitu, bahagia banget bisa akhirnya merilis emosi, merilis kita punya energi yang sempat terkumpul. Jadi kalau dan aku ternyata selama ini bisa pikir kejadian akhir-akhir ini tuh kayak dunia itu berakhir gitu, ternyata kan enggak ya, Insya Allah itu ada banyak berkat yang datang terus menerus gitu, makin besar, makin banyak mengganti segala kehilangan yang kita alami, Insya Allah. Inara Rusli mengaku akan mempertahankan hak asuh ketiga anaknya. Hal tersebut bersamaan dengan berita sang suami, yakni Virgon, juga melakukan hal yang sama, yakni mempertahankan hak asuh anak. Diberitakan Inara Rusli semakin yakin perjuangannya untuk mendapatkan hak asuh anak akan berhasil. Hal itu karena ada sosok pengacara kondang yang membantu di belakangnya. Diberitakan Inara Rusli mendapatkan bantuan pendampingan hukum dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea agar mendapatkan hak asuh anak. Hal itu pun membuat Inara Rusli senang saat Hotman Paris Hutapea siap untuk membantu. Karenanya Inara pun mengucapkan banyak terima kasih. Dikabarkan saat itu Inara Rusli berbincang bersama Hotman Paris melalui telepon dari Richard Lee. Awalnya Inara Rusli ditelepon oleh Dr. Richard Lee. Kebetulan Richard Lee juga sedang bersama dengan Hotman Paris Hutapea pada saat itu. Di saat yang sama, Hotman Paris berkata agar Inara Rusli tenang saja. Karena itulah Inara Rusli yakin bahwa hak asuh anak-anaknya akan jatuh ke tangannya. Terlebih apabila gugatan cerai dari Virgon dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Lebih lanjut, sebagai ibu, Inara Rusli akan mempertahankan hak asuh dari anak-anaknya. Virgon mencabut gugatan cerainya bukan untuk kembali bersama dengan Inara Rusli, melainkan akan mengajukan lagi permohonan cerai hingga gugat hak asuh anak. Kemudian diberitakan Inara Rusli juga sudah menyinggung soal hak asuh anak sebelumnya. Hal itu dikatakan oleh Inara di Narasenopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 18 Mei 2023 malam. Dengan tegas, ia mengatakan sesuai dengan undang-undang, anak yang masih di bawah umur hak asuhnya akan diberikan kepada ibunya. Dengan itu, Inara Rusli yakin keputusan hakim akan bijaksana. Bahkan dikatakan Inara Rusli juga memiliki surat pernyataan yang berisi pengakuan dari Virgon. Dalam surat yang ditandatangani oleh Virgon pada tahun 2022 itu, terungkap jika ketahuan berselingkuh, hak asuh anak akan diberikan ke Inara Rusli. Sebagai informasi, dikabarkan Virgon yang baru mencabut gugatan cerai akan kembali mendaftarkannya ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Di situ dirinya menambahkan hak asuh anak sebagai tambahan dalam materi gugatan. Informasi tadi sekaligus menutup live update seleb hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu Tribuners, karena sesaat lagi akan ada informasi seputar wisata bersama dengan Saradita, hanya di live travel update. Saya Nina Agustina beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.